Kembali lagi bersama kami di Partai X. Pengadilan neraka dan hakim sesat. Di Indonesia, integritas sistem peradilan seringkali tercoreng oleh berbagai kasus korupsi yang melibatkan para hakim. Fenomena ini menciptakan persepsi bahwa hukum cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah, di mana kekuasaan dan uang dapat mempengaruhi penegak hukum. Sejak tahun 2011 hingga 2023, tercatat setidaknya 26 hakim terlibat dalam kasus korupsi. Salah satunya adalah Sudrajat Dimyati, Hakim Agung pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2022. Ia diduga menerima suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Kasus lainnya melibatkan DS, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yang diberhentikan tidak dengan hormat setelah terbukti menerima suap sebesar 300 juta terkait perkara korupsi Wali Kota Kediri. Korupsi di kalangan hakim di Indonesia bukanlah sekedar kasus perorangan, melainkan cerminan dari banyaknya kelemahan dalam sistem peradilan. Salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Meski ada lembaga seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang bertugas mengawasi perilaku hakim, pengawasannya seringkali tidak efektif. Hakim adalah profesi yang memiliki kekuasaan besar dalam memutus perkara, sehingga praktik suap sulit dibuktikan. Selain itu, Komisi Yudisial memiliki kewenangan terbatas dan tidak bisa memberikan sanksi langsung, sehingga banyak hakim yang lolos dan jerat hukum atau hanya mendapatkan hukuman ringan. Di sisi lain, rendahnya integritas sebagai hakim juga menjadi faktor utama. Jabatan yang seharusnya digunakan untuk menegakkan keadilan malah dijadikan peluang untuk memperkaya diri. Budaya uang pelicin sudah mengakar di sistem hukum, sehingga suap dalam penanganan perkara seolah menjadi hal biasa. Ditambah lagi, sistem rekrutmen dan promosi hakim yang seringkali dipengaruhi oleh kedekatan pejabat membuat independensi peradilan semakin tergerus. Banyak hakim yang naik jabatan bukan karena kompetensi, tetapi karena memiliki koneksi dengan pihak berkepentingan. Hukuman bagi hakim yang terbukti korup pun seringkali tidak memberikan efek jera. Beberapa hanya dikenai sanksi etik atau diberhentikan, tetapi tetap bisa menerima hak pensiun atau bahkan kembali bekerja di dunia hukum. Sementara itu, mafia peradilan semakin menguat dengan adanya tekanan dari pihak eksternal seperti pejabat, pengusaha, dan pengacara yang mengamankan kepentingannya melalui putusan pengadilan. Selain faktor sistematik, gaya hidup hedonis juga menjadi pemicu korupsi di kalangan hakim. Dengan gaji yang tidak sebanding dengan standar hidup tinggi yang mereka jalani, godaan untuk menerima suap semakin besar. Akhirnya, hukum di Indonesia menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah, di mana keadilan lebih mudah diperjualbelikan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Jika tidak ada reformasi serius dalam sistem peradilan, praktik korupsi di kalangan hakim akan terus terjadi dan rakyat kecil akan terus menjadi korban ketidakadilan. Dalam teori trias politika, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 lembaga utama: eksekutif, presiden, dan pemerintah, legislatif, DPR atau MPR, dan yudikatif, lembaga peradilan. Tujuannya adalah agar ketika kekuatan ini saling mengawasi sehingga tidak ada yang menyalahgunakan kekuasaan. Namun, di Indonesia prinsip ini belum berjalan optimal. Misalnya, Presiden memiliki peran dalam pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi, sementara DPR juga memilih 3 hakim MK. Selanjutnya, Presiden dan DPR tidak memiliki hubungan saling bertanggung jawab, tetapi saling mengawasi. Namun, karena banyak anggota DPR berasal dari partai yang sama dengan Presiden, pengawasan seringkali berjalan tidak efektif. Ketidakseimbangan ini membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan melemahkan kontrol antar lembaga negara.
Sesuai dengan prinsip Partai X, politik seharusnya dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, realitas di Indonesia justru menunjukkan bahwa kekuasaan sering disalahgunakan, membuat regulasi negara lebih menguntungkan dari rakyat oleh elit untuk elit. Hal ini semakin menegaskan bahwa reformasi hukum harus menjadi agenda utama demi memperbaiki sistem peradilan yang rusak. Salah satu solusi utama untuk menyembuhkan bangsa dari ketidakadilan hukum adalah reformasi hukum berbasis sistem kepakaran. Reformasi hukum yang berbasis kepakaran akan memastikan bahwa sistem peradilan bekerja sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pelindung keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan alat kepentingan segelintir elit. Jika tidak ada perbaikan mendasar, hukum akan terus menjadi alat kekuasaan yang memperkuat ketimpangan sosial dan cita-cita keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila akan tetap menjadi angan-angan belaka. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kami Partai X pamit.